Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-samin wal 'ashrun, hadis nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah. Namanya Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah. Qala, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menasihati kita, mau'idatan, dengan memberi nasihat. Wajilat minha al-qulubu. Wajilat itu gemetar, minha dengan nasihat itu, al-qulubu para hati-hati. Wadarifat minha, dan mengalir deras air mata, al-uyun, ya, air mata. Faqulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah SAW, karena mau'idatu muwaddi'in fa'ushina, seolah-olah itu tuh seperti nasihat orang yang berpamitan. Fa'ushina, maka berilah kami wasiat. Qala, Rasulullah SAW menjawab, usikum bittaqwallah, aku memberi wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i, dan mendengarkannya, sami'na wa ta'na, wa ta'at, dan taatnya. Wasami'na wa ta'na, dengarkanlah dan taatilah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa'ati'uhu, dan apabila wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan apabila memerintahkan, amara yu'amiru, ta'ammara ta'ammar, seseorang itu memberi perintah kepada kalian, fa'atuhu, maka taatilah. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, sesungguhnya akan ada orang ya'is yang hidup minkum di antara kalian, fasayara ikhtilafan, maka mereka itu akan melihat ikhtilafan, banyak sekali ikhtilaf, ya, persulayan itu perselisihan, katsiran, yang banyak sekali. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka bagi kalian itu wajib, ya, atas kalian itu sunnati, sunnah-sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah yang dilakukan oleh al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, min ba'di, setelahku. Addu, genggamlah, 'alaiha, sunnah tadi, bin nawajib, dengan gigi geraham, maksudnya itu genggamlah dengan kuat. Ya, ini ungkapan bahasa Arab tuh kiasan, ya, maksudnya bukan maksudnya menggigit, tapi maksud ketika orang menggigit itu paling kuat itu kan dengan gigi raham, Pak, bukan dengan gigi email, ya. Kalau gigi email itu rawan lepas juga. Jadi kalau menggigit dengan gigi geraham itu sangat kuat, maksudnya itu peganglah teguh nasihat itu. Wa iyyakum, dan takutlah kalian, wa muhdatsatil umur, tentang hal-hal yang baru, ya. Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna dzalika bid'atun, maka yang demikian itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dhalah. Rawahu Abu Dawud, yang telah meriwayatkan hadis ini Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi ini hadisun hasanun, hadis ini termasuk kategori hasan. Nah, ini hadis nomor 28 ini juga berkaitan dengan yang pernah dibahas di awal, hadis tentang man amila amilin, hadis nomor 5 itu, Pak. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ada fi amrina, di dalam perkaraku, hada ma laisa minhu, yang mana tidak ada dasarnya, tidak ada dasar darinya itu, fa huwa, maka hal itu raddun, ya, tertolak. Seperti itu, Pak.
Namun demikian begini Pak, asal muasal bid'ah itu dari badi'ah, suatu hal yang baru, pembaruan. Jadi bada'a, badi' atau bid'ah itu hal yang baru. Nah, apakah hal yang baru ini selalu menyalahi atau berselisih tentang ajaran Rasulullah? Oh, kita lihat dulu hal yang baru seperti apa. Seperti yang kemarin disampaikan, ya, untuk memahami Al-Quran, hadis dengan konteks bahasa Arab, apalagi tata caranya itu, grammarnya itu harus paham tentang ilmu nahwu, ilmu shorof. Ya berarti belajar bahasa Arab, belajar bahasa nahwu dan shorof meskipun tidak diperintahkan oleh Rasul, yaitu wajib dilakukan. Bahkan ya, justru harus paham, justru harus belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar shorof, karena untuk memahami konteks-konteks ayat Al-Quran dan hadis. Pun juga sebenarnya ada ilmu balaghah, ilmu mantik itu Pak, yang kalau sampai ke level mufassir minimal itu ya bahasa Arab, nahwu dan shorofnya itu. Sebab untuk mengetahui makna yang ada makna dari setiap ayat Al-Quran. Kemudian tentang bahwa Rasulullah itu tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan suatu majelis taklim, membangun suatu madrasah, membangun suatu pondok pesantren. Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. Lalu apakah hal itu ketika kita berbuat sesuatu seperti itu menselisihi atau termasuk bid'ah yang dolalah seperti ini? Ya tidak, ya kan? Jadi bahwa yang namanya istilah bid'ah ini di sini tuh contohnya seperti Rasulullah itu tidak pernah mencontohkan sholat sunnah ba'diyah asar. Ya jangan sholat. Itu tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar begitu. Kemudian ya dan beberapa hal yang menselisih. Kalau selagi masih ada dalilnya, ya, ada tuntunannya, ya tidak masalah. Pun begini juga, mungkin ada yang berselisih tentang apakah ketika setelah sholat itu bersalaman itu menyalahi Rasul atau enggak. Jadi begini, kalau berbicara tentang segalanya kalau tidak ada tuntutannya, ya berarti bid'ah. Mungkin. Coba sekarang tanya, ketika setelah sholat orang langsung ke kamar mandi boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan gitu. Kok mau BAB langsung boleh nggak boleh? Atau setelah sholat gitu langsung buka HP, bisa ada pesan penting gitu, boleh nggak? Boleh. Yang itu aja. Nah, orang-orang habis setelah salam mau buka HP lah, mau langsung berdiri lah, mau apa, mungkin ada keperluan penting, mau usap muka begini kayak gitu. Gitu. Itu kan ya ketika disalam kita bersalaman ya untuk meningkatkan rasa persaudaraan. Mungkin karena kemarin masa pandemi itu ada dianjurkan tidak bersalaman, jadi mengurangi. Nah sekarang nanti kalau mulai ini perlahan-lahan menuju kembali normal lagi, mau bersalaman ya silahkan saja seperti itu. Nah ini juga hadis yang tadi yang alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin ya wal mahdiyin itu termasuk salah satu dasar hadis bagi saudara-saudara kita yang sholat tarawihnya itu 20 rakaat. Kenapa? Karena mendasari pada aktivitas yang dilakukan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar itu ketika pada masa khalifahnya mengumpulkan Nabi itu ketika melihat umatnya semakin banyak,
wah ini kalau sholat masing-masing ini jadi apa namanya ya, mungkin ada yang tidak tahu kayak gitu, akhirnya mengumpulkan yuk sholat jamaah gitu. Terus jumlah rakaatnya bagaimana? Sahabat Umar itu mendasarkan sholat sunnah rawatib itu kan yang muakkad itu berapa? 10 rakaat ya Pak ya? 10 rakaat, kemudian 10 atau 12 ya, terus ditambahi sholat yang mulai 8 jadinya 20 ditambah witir 3 rakaat. Nah, dan kenapa dilakukan dua-dua ya? Mendasarkan pada hadis yang masnad tadi, sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, seperti itu Pak. Jadi yang dasarnya ya alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin.